Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara di dalam setiap langkah kehidupan saudara sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mendukung perkembangan akun Noir Blessed. Kiranya akun ini boleh terus menjadi berkat bagi setiap kita di dalam dunia per-YouTubean ya tentunya. Ya teman-teman, bagi yang belum mendukung perkembangan akun ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari akun ini dan share bahkan komentar dengan baik di dalamnya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang yang katanya nih ya, katanya dia adalah seorang yang mu'alaf. Dulunya adalah ya tidak jauh lah dari pendeta ya guys, yang mengaku STH, MTH di cabang dari sekolah No Mention ya. Ya ini nanti teman-teman yang dari sekolah No Mention bisa cross check kebenarannya ya dari orang yang mengaku mu'alaf ini. Ya sebelum kita jauh membahas bagian ini, ada pernyataan unik sebenarnya dari sang mu'alaf ini ketika ditanya tentang ijazah ya guys. Bahkan beliau menerangkan surat baptisnya sudah dibuang. Ya ini nggak jauh-jauh dari yang sering berkata valid ya dari Kainama tentunya. Ya mari kita simak dulu video pernyataan berikut ini. Di Tanjaya. Iya betul. Sebelum menjadi Muslim, beliau juga mengajar banyak pendeta. Peran saya lebih dari pendeta-pendeta Pak. Ya kebetulan saya memang mengajar pendeta-pendetanya. Jadi saya disebut guru pendeta, guru besarnya pendeta-pendeta ya. Kemudian terus ya saya sudah khotbah ya. Sejak SMP? SMP ya. Artinya mengajar keagamaan ya, bukan ya. mengajar ilmu umum ya? Bukan ilmu keagamaan ya. Pernah studi teologi? Pernah ya. Resmi ya? Sekolah tinggi itu? Resmi ya. Di cabangnya No Mention Medan ya. Itu STH, MTH. Oh sampai master ya teologinya? Oh Masya Allah. Ya cuman semakin tinggi ilmu yang saya capai, saya semakin blank Pak. Mudah-mudahan cerita tadi bermanfaat, memperkuat akidah saudara-saudara umat Islam yang lain, dan bagi teman-teman non-muslim ini menjadi semacam cermin gitu ya, bagi mereka-mereka yang membuka pikiran. Mas Randy tadi lulusan ST tadi itu masih ada ya ijazah dan sebagainya? Kayaknya sudah nggak terurus. Sudah nggak, sudah lupa sampai surat baptis saya sudah tak buang kan ada hubungannya itu. Waktu ditanya mana surat ijazahnya, bingung dia ngomong. Kayaknya saya sudah lupa. Lawang surat baptis saya juga sudah saya buang katanya. Sebenarnya kalau kita memperhatikan dari pernyataan beliau ini, teman-teman bisa menilai ya, apakah itu sebuah kebenaran atau itu sesuatu yang tidak benar yang dinyatakan, yang tidak lain adalah dusta. Apa sih kata Alkitab tentang bagian ini? Saya akan membacakan dari Matius 5 ayat yang ke-37 ya teman-teman. Alkitab mencatat, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya teman-teman, kalau kita memperhatikan dokumen itu adalah suatu hal yang sangat penting yang harus kita ingat dan yang harus kita simpan. Karena itu sebagai bukti kita telah melakukan segala sesuatu. Baik dalam dunia pendidikan, dalam dunia pajak, kita bayar pajak, itu juga ada bukti yang harus kita pegang sebagai bukti bahwa kita sudah melakukannya. Ya sebagaimana saya teman-teman dari orang muslim, sekolah di madrasah, ijazahnya ada ya teman-teman, masih saya simpan. Karena itu adalah sebuah bukti bahwa saya pernah sekolah di tempat di mana saya menyaksikan sendiri kepada banyak orang. Ya, kalau kita memperhatikan ya teman-teman, seringkali isu agama itu akan membawa seseorang kepada sesuatu yang viral ya teman-teman. Kalau kita mengingat
dalam dunia pilkada dahulu bagaimana seorang Ahok ya teman-teman terkait dituduh oleh karena isu agama. Wah, itu menyebabkan hukuman bagi Ahok. Bahkan lawan dari politiknya itu menggunakan agama sebagai kemenangan ya dalam setiap apa yang sudah dilakukan. Ya teman-teman, kalau kita memperhatikan saat ini banyak orang yang memakai agama atau isu-isu agama untuk mengangkat dirinya kepada sesuatu yang viral ya teman-teman. Sebagai bukti ya, Kainama menggunakan isu agama bahwa dirinya pernah Kristen lah dan juga sekolah di sampai S3 ya teman-teman. Tetapi buktinya nggak ada bukti. Wah, ini kan kacau ya teman-teman. Kalau diselidiki buktinya nggak ada gitu. Dan bahkan di S3 pun nggak ada ya sekolah itu. Namun anehnya banyak orang yang percaya kepada ucapan bangkai ini ya teman-teman. Dan juga bukan hanya itu ya, banyak juga yang saat ini para mualaf yang dalam tanda kutip meniru-niru Kainama ya. Sebagai bukti menurut saya, pandangan saya, orang yang tadi ya teman-teman mengaku bahwa pernah sekolah S1 dan S2 ya, MTH di situ teman-teman, di salah satu cabang sekolah Nomensen. Ya, bagi teman-teman saya berharap yang menonton video ini dari Nomensen boleh cross check ya apakah benar Bapak ini dari sekolah Nomensen ya. Kok saya tidak yakin dengan hal itu ya teman-teman. Nah, dari hal ini ya mari kita banyak belajar ya sesungguhnya bahwa bukti itu adalah sesuatu yang sangat penting. Data itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat dan untuk kita simpan ya dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Karena segala sesuatu menuntut bukti nyata, yaitu menuntut data yang valid tentunya ya untuk dipertanggungjawabkan. Ya, bagi teman-teman kalau kita memperhatikan pernyataan dari Bapak ini ya teman-teman silahkan komentar dengan baik ya teman-teman. Apakah menurut teman-teman ini adalah suatu keaslian atau kebenaran yang menyatakan dirinya bahwa pernah STH, pernah MTH, bahkan surat baptisnya dibuang, dan itu menurut saya menghilangkan bukti yang tidak ada bukti ya teman-teman ya. Jadi mari kita belajar sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan ya. Tentunya berdasarkan data dan saksi mata yang ada supaya kita tidak dicap pendusta seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bangkai dan kawan-kawan yang lain ya teman-teman. Ya kiranya video ini boleh membukakan wawasan kita dan kita tidak menggunakan isu agama untuk membawa kita kepada sesuatu yang viral ya teman-teman, atau kita dikagumi oleh banyak orang oleh karena isu agama. Dan pada akhirnya ketika kita diketahui bahwa kita berdusta akan hal itu, maka akan jadi bumerang buat setiap kita. Ya Tuhan Yesus memberkati kita dan God be with you.